Kebocoran data pribadi seolah tidak pernah menjadi permasalahan besar di Indonesia. Kita bisa melihat data kita di situs pemerintah, di daftar data yang dimiliki pinjol hingga marketing, bahkan sampai dibungkus gorengan abang-abang. Namun di era informasi, data pribadi yang bocor bisa menimbulkan sejumlah masalah. Cyberbullying, doxing, penipuan, hingga pembobolan akun menjadi ancaman baru. Belum lagi ketika data-data tersebut dijadikan alat pembungkaman mereka yang vokal suarakan keadilan. Di tengah ancaman tersebut, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP dihadirkan sebagai secercah cahaya untuk memastikan keamanan data pribadi kita. 20 Oktober 2022 adalah tepat 30 hari sejak DPR dan pemerintah menyetujui undang-undang tersebut. Artinya Undang-Undang PDP adalah resmi sudah menjadi penjaga dan pelindung data pribadi kita. Tapi mampukah dia? Mampukah Undang-Undang PDP melindungi kita? Ini Sidang Rian Ernest. Saya akan bicara tentang kebijakan publik dalam pandangan hukum. Secara umum, membaca substansi materi UU PDP yang disepakati memang telah mengikuti standar dan prinsip umum perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Terutama adanya kejelasan rumusan mengenai definisi data pribadi. Sudah juga mengadopsi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Ada juga batasan dasar hukum pemrosesan data pribadi. Ada juga perlindungan hak-hak subjek data, serta kewajiban pengendali dan pemroses data. Artinya dengan klausul demikian mestinya legislasi ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menyeluruh dalam pemrosesan data pribadi di Indonesia. Belajar dari praktik di banyak negara, kunci efektivitas implementasi Undang-Undang PDP berada pada Otoritas Perlindungan Data sebagai lembaga pengawas yang akan memastikan kepatuhan pengendali dan pemroses data, serta menjamin pemenuhan hak-hak subjek data. Apalagi ketika UU PDP berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor privat tetapi juga badan publik, alias kementerian dan lembaga. Maka independensi dari otoritas ini menjadi mutlak adanya untuk memastikan ketegasan dan fairness dalam penegakan hukum PDP. Dan ini penting, biar nggak ada standar ganda. Harusnya otoritas perlindungan data itu juga mengawasi dan memberikan sanksi kepada swasta dan pemerintah. Biar fair. Sebagai perbandingan aja nih, meski rezim hukumnya beda, menurut gue, salah satu sebab korupsi di Indonesia nggak kelar-kelar adalah tindak pidana korupsi di Indonesia cuma menyasar kerugian keuangan negara. Artinya, seorang pegawai negeri sipil, PNS, nggak boleh terima kickback atau gratifikasi. Tapi coba deh teman-teman tanya kiri kanan. Seberapa rutin dan normalnya praktek kickback di sektor swasta? Ya kan? Tidak fair dan tidak konsisten. Oke, kita balik ke UU PDP. Siapa sih yang akan menegakkan perlindungan data kita? Undang-undang ini mengatur akan ada lembaga yang mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Lembaga ini ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Belum ada kejelasan apakah lembaga ini akan ada baru atau cuma konversi dari lembaga negara yang sudah ada. Nah, inilah satu masalah UU PDP. Otoritas ini pada akhirnya tak ubahnya sama dengan lembaga pemerintah atau eksekutif lainnya. Padahal salah satu mandat utamanya adalah memastikan kepatuhan kementerian atau lembaga yang lain terhadap UU PDP. Sekaligus memberikan sanksi jika institusi pemerintah tersebut melakukan pelanggaran. Pertanyaan besarnya, apakah akan mulus-mulus saja kalau satu institusi pemerintah memberikan sanksi pada institusi pemerintah yang lain? Di tengah ego birokrasi yang kita sama-sama tahulah seperti apa di negara ini. Bagaimana cara memastikan agar otoritas atau lembaga ini punya taring untuk memeriksa instansi kementerian atau lembaga yang lain?
Bagaimana memastikan otoritas atau lembaga ini tidak akan berpihak atau bias saat mengawasi kementerian atau lembaga? Kenapa? Karena otoritas dan kementerian lembaga ini sama-sama merupakan bagian dari rumpun eksekutif. Belum lagi, UU PDP juga seperti memberikan cek kosong kepada presiden. Tidak secara detil mengatur perihal kedudukan dan struktur kelembagaan otoritas ini. Kekuatan dari otoritas yang dibentuk akan sangat bergantung pada niat baik presiden yang akan merumuskannya nanti. Dan kita tahu, niat baik saja tidak cukup. Tetapi attention to detail akan sangat penting. Saya lihat di negara lain, misal di Jepang dan Korea Selatan. Pimpinan lembaga harus jelas berpengalaman tentang perlindungan data pribadi dan tidak boleh berafiliasi politik. Memastikan kemerdekaan para pimpinan lembaga di ekosistem politik Indonesia saat ini sepertinya tidaklah mudah. Wong, hakim konstitusi saja bisa diobok-obok oleh DPR. Selain soal otoritas atau lembaga tadi, ada dua hal lain yang ingin saya share ke teman-teman. Soal pasal pidana. Iya, UU PDP ini memang ada pasal pidananya. Tapi saya cek, ternyata isi pasal pidananya mirip-mirip dengan pasal pidana yang sudah ada di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Artinya pasal pidana mirip dan gak jauh beda. Pertanyaannya, gimana nih penegakan hukum oleh otoritas perlindungan data pribadi yang dibentuk presiden? Nah, ada yang menarik. Saya lihat UU PDP ini tidak mengatur tentang penyidik selain dari polisi. Biasanya kalau ada penegak hukum di institusi di luar polisi, biasanya akan ada pasal tentang pejabat tertentu yang bisa jadi penyidik. Dan ini nggak ada di UU PDP ini. Dan pas saya cek, malahan di Undang-Undang ITE, pasal tentang penyidik di Kemenkominfo malahan ada. Kan jadi aneh ya, apakah lembaga atau otoritas yang dibentuk presiden nanti ujung-ujungnya penyidiknya akan datang dari kepolisian dan penyidik dari Kemenkominfo. Artinya mirip-mirip saja aktor penegak aturannya dengan saat ini ya. Aktor penegak aturan sama, pidananya juga mirip-mirip. Jangan sampai sami mawon ya. Intinya sih, kalau kita mau bilang masalah kebocoran data kita akan tuntas dengan adanya undang-undang ini, kayaknya masih terlalu awal untuk disimpulkan. Undang-undang ini mengatur hal yang umum dan struktur serta karakter otoritas perlindungan data pribadi yang dibentuk presiden nanti masih belum jelas. Jadi sementara menunggu kejelasan, kalau kata Pak Menteri, sering-seringlah ganti paspor.